Hai kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya. Dan untuk perjumpaan kita kali ini semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Dan kebetulan juga sudah lama nggak pernah ketemu ya, karena saya lama banget nggak upload video. Kebetulan agak sibuk ya, jadi nggak bikin video. Dan sekarang istilahnya itu baru sempat, mungkin seperti itu. Dan yang pasti masih seperti biasa, saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan ya dalam komentar. Dan kebetulan banyak juga tuh yang komentar, mas kapan bikin tutorial atau tips-tips dong gitu ya, banyak yang nanyain. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa sempatkan untuk membuat sebuah video. Dan untuk kali ini mungkin saya akan menjawab tentang mencoba di jalan raya bagi pemula. Dan itu belum pernah, yang dimaksud belum pernah adalah biasanya mungkin muter-muter di komplek atau di lapangan dan sebagainya. Nah itu mau turun ke jalan raya, mau nyoba di jalan raya, apa sih tipsnya? Mungkin langsung saya jawab aja, tetapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, berkomentar, dan yang pasti like juga. Dan langsung saya jawab aja untuk tipsnya. Dari yang pertama, yang harus kita lakukan saat kita mau turun ke jalan raya atau mencoba turun di jalan raya. Mungkin tipsnya yang paling penting adalah mungkin jalan rayanya jangan yang jalan raya gede ya, misalnya kayak lintas gitu ya. Mungkin jalan raya apa namanya, nggak terlalu besar banget, mungkin seperti itu bisa dicoba. Itu tips yang pertama. Untuk kedua, setidaknya sudah memahami tentang putaran setir, karena kalau kita belum memahami putaran setir nanti repot juga. Dan yang dimaksud putaran setir adalah contoh gini nih, misalnya belok di depan, sedangkan kita belok kiri misalnya, harus muter setir berapa banyak dan nanti mengembalikannya berapa banyak supaya tepat di tempat yang sesuai. Yang sesuai adalah misalnya kita dari jalur kiri, nanti di depan sana selesai belok juga di jalur kiri, itu sesuai ya. Nah itu harus paham di situ. Kalau misalnya gini, masih belepotan beloknya, misalnya belok kiri, tadinya di jalur kiri tiba-tiba bisa ngebanting kanan ataupun bablas ke kiri dan sebagainya, kan resiko dengan kendaraan lain, ataupun nanti resiko masuk got dan sebagainya, nabrak ya, dan jangan sampai. Oke, intinya itu tadi salah satunya juga putaran setir kita harus paham ya. Selanjutnya kita sudah memahami tentang pedal. Yang dimaksud memahami tentang pedal adalah pastinya pedal itu kalau mobil manual ada tiga ya. Yang kiri, paling kiri kopling, yang tengah rem, yang paling kanan adalah gas. Nah yang dimaksud paham adalah gini, misalnya kita ngegas itu udah nggak sering dut-dutan, mungkin salah satunya, tapi kalau dut-dutan sih nggak terlalu bermasalah ya. Intinya ngegas sudah bisa teratur. Dan yang pastinya juga kita sudah benar-benar paham dan nggak bakalan salah. Yang saya maksud salah adalah misalnya pengen ngerem keliru gas, kan serem ya. Begitu juga sebaliknya, pengen ngegas tapi ngerem, masih mending kalau pengen ngegas tapi ngerem, hasilnya berhenti. Tapi kalau pengen ngerem malah ngegas, ya resiko mobil loncat, itu bahaya ya. Biasanya kalau yang kaget seperti itu biasanya jadinya mental, karena lihat sesuatu di depan pengen yang rem mendadak tapi yang diinjek gas malah kenceng, akhirnya nabrak ya. Dan untuk selanjutnya, memahami rambu-rambu yang ada di jalan. Populernya sih seperti S coret, P coret ya, itu apa, dilarang parkir, dilarang berhenti, kilometer 40 misalnya dan sebagainya ya. Intinya sudah memahami rambu-rambu supaya kita bisa menyesuaikan dengan kendaraan lain dan aturan di jalan tersebut, kira-kira seperti itu. Dan pastinya juga jangan lupa nyalain sennya kalau mau belok, dan jangan lupa juga sudah tahu cara nyalain sennya. Jangan nyoba di jalan tapi nggak tahu cara nyalain sen, kan serem, bahaya. Oke, mungkin itu tadi beberapa hal yang perlu untuk dipahami jika kita mau turun ke jalan raya, nyobain di jalan raya yang dari biasanya muter-muter di lapangan atau di dalam komplek ya. Pengen nyoba di jalan raya, tapi jangan langsung jalan raya yang gede ya, mungkin seperti jalan antar provinsi dan sebagainya jangan, atau yang terlalu ramai dan padat ya juga jangan ya. Ini jalan-jalan biasa dulu, tapi mungkin kategorinya sudah banyak orang lewat dan sebagainya. Oke, dan pastinya juga nggak usah buru-buru, pastikan tetap relax, tenang, supaya kita bisa membaca keadaan yang di depan dengan baik dan mengerjakan kendaraan kita juga dengan baik. Oke, mungkin itu tadi jawaban saya. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan video yang lainnya, dan yang pasti dalam keadaan yang sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih.